Bayangin sebuah negara super kaya akan sumber daya alam minyak, tapi rakyatnya justru hidup dalam ketakutan dan ketidakadilan. Di balik gemerlap kemewahan kerajaan Iran, ada kemarahan yang diam-diam membesar. Rakyat dibungkam, ulama diasingkan, dan suara kebenaran ditekan. Lalu satu pertanyaan besar muncul, sampai kapan semua ini bisa ditahan? Tahun 1979, semuanya meledak. Demonstrasi berubah jadi revolusi, dan sebuah kerajaan yang tampak kuat runtuh dalam sekejap. Inilah kisah kenapa Iran akhirnya harus revolusi. Baik, sebelum lanjut, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe, dan dukung channel kami. Bab 1. Negeri Kaya yang Gelisah. Iran pada tahun 1970-an tampak seperti negara yang sedang berjaya. Kaya akan minyak, memiliki kota-kota modern, dan dipimpin oleh Mohammad Reza Pahlavi yang berambisi menjadikan Iran sebagai kekuatan besar dunia. Gedung-gedung tinggi berdiri megah di Teheran, jalanan dipenuhi mobil mewah, dan proyek pembangunan berjalan tanpa henti. Dari luar, Iran terlihat seperti simbol kemajuan dan kemakmuran. Namun, gambaran ini hanyalah permukaan. Di balik kilau modernisasi, tersimpan kegelisahan yang perlahan tumbuh di hati rakyat. Kekayaan dari minyak memang mengalir deras, tetapi tidak semua orang merasakannya. Sebagian besar keuntungan hanya dinikmati oleh kalangan elit dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Sementara itu, rakyat biasa, terutama di pedesaan, masih hidup dalam keterbatasan. Harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan kerja tidak merata, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin mencolok. Banyak yang mulai merasa bahwa kemajuan yang dibanggakan pemerintah tidak benar-benar milik mereka. Di sisi lain, perubahan yang terlalu cepat juga membuat banyak orang merasa kehilangan jati diri. Program modernisasi yang didorong pemerintah seringkali dianggap mengabaikan nilai-nilai tradisional dan agama. Bagi sebagian masyarakat, terutama kalangan religius, arah negara terasa semakin jauh dari akar budaya dan keyakinan mereka. Ketidakpuasan ini tidak selalu diucapkan secara terbuka, tetapi terus berkembang dalam diam. Lebih dari itu, suasana ketakutan mulai menyelimuti kehidupan sehari-hari. Kritik terhadap pemerintah bukanlah hal yang aman untuk dilakukan. Banyak orang memilih diam, bukan karena setuju, tetapi karena takut. Percakapan tentang politik hanya dibisikkan, bahkan di antara keluarga sendiri. Percayaan terhadap pemerintah perlahan memudar, digantikan oleh rasa curiga dan kecemasan. Semua kondisi ini menciptakan satu hal yang berbahaya, akumulasi ketidakpuasan yang tidak memiliki saluran. Rakyat merasa tertekan secara ekonomi, terasingkan secara budaya, dan dibungkamkan secara politik. Mereka melihat negara yang tampak kuat di luar, tetapi rapuh di dalam. Inilah awal dari kegelisahan besar, sebuah perasaan kolektif bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan jika dibiarkan, suatu hari akan meledak menjadi perubahan besar yang tidak bisa dihentikan. Bab 2. Lahirnya Kekaisaran Besar. Seiring berjalannya waktu, tanah Iran yang luas tidak lagi hanya dihuni oleh kelompok-kelompok kecil yang tersebar, tetapi mulai memasuki fase baru dalam sejarahnya, fase penyatuan dan kekuatan. Dari berbagai suku dan wilayah yang terpisah, perlahan muncul sebuah kekuatan besar yang mampu menyatukan mereka di bawah satu kepemimpinan. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, lahirlah seorang tokoh yang kelak mengubah jalannya sejarah dunia, Cyrus Agung. Cyrus bukan sekedar pemimpin biasa, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki visi besar, keberanian luar biasa, dan kecerdasan dalam strategi. Berasal dari wilayah Parsa, ia memulai perjalanannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Namun yang membuatnya berbeda adalah cara ia memperlakukan wilayah yang ditaklukkannya. Alih-alih menindas, Cyrus justru memberikan kebebasan kepada rakyat untuk mempertahankan budaya dan kepercayaan mereka.
Di bawah kepemimpinannya, berdirilah sebuah kekaisaran besar yang dikenal sebagai Kekaisaran Akhemenia. Kekaisaran ini berkembang dengan sangat cepat, membentang luas dari Asia Barat hingga Mesir dan sebagian Eropa. Ini menjadikannya salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah pada masanya. Untuk pertama kalinya, wilayah-wilayah luas yang sebelumnya terpisah kini berada di bawah satu sistem pemerintahan yang terorganisir. Keberhasilan Cyrus tidak hanya terletak pada penaklukan wilayah, tetapi juga pada kemampuannya membangun pemerintahan yang adil dan stabil. Ia menciptakan sistem yang memungkinkan berbagai bangsa hidup berdampingan dengan damai. Kebijakan toleransi yang ia terapkan membuatnya dihormati, bahkan oleh bangsa-bangsa yang sebelumnya menjadi musuhnya. Dengan lahirnya Kekaisaran Akhemenia, dunia mulai menyadari keberadaan kekuatan besar dari wilayah ini. Nama Persia mulai dikenal luas oleh bangsa lain, terutama melalui interaksi perdagangan dan konflik. Namun di dalam negeri, identitas sebagai Iran tetap hidup dan tidak pernah benar-benar hilang. Bab ini menandai awal dari kejayaan besar yang akan membawa nama wilayah ini dikenal di seluruh dunia. Sebuah kekaisaran lahir bukan hanya sebagai simbol kekuasaan. Bab 3. Kudeta yang mengubah segalanya. 1953. Semua ketegangan yang mulai terasa di Iran tidak muncul begitu saja. Akar dari krisis ini bisa ditelusuri kembali ke satu peristiwa penting yang mengubah arah sejarah negara tersebut. Kudeta Iran 1953. Pada masa itu, Iran sebenarnya berada di jalur yang berbeda, lebih dekat dengan demokrasi. Perdana Menteri Mohammad Mossadegh dipilih oleh rakyat dan dikenal sebagai pemimpin yang berani menantang kekuatan asing, terutama dengan menasionalisasi industri minyak Iran yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan barat. Keputusan Mossadegh membuat banyak rakyat bangga. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa kekayaan negara benar-benar akan digunakan untuk kepentingan bangsa sendiri. Namun, langkah ini juga membuat negara-negara besar, khususnya Inggris dan Amerika Serikat, merasa terancam. Kepentingan ekonomi dan politik mereka di kawasan itu terganggu, dan mereka tidak tinggal diam. Melalui operasi rahasia yang kemudian dikenal sebagai Operasi Ajax, kekuatan asing bekerja sama untuk menjatuhkan Mossadegh. Demonstrasi direkayasa, propaganda disebarkan, dan situasi dalam negeri dibuat kacau. Pada akhirnya, Mossadegh digulingkan dari jabatannya, ditangkap, dan kekuasaan kembali sepenuhnya ke tangan Muhammad Reza Pahlavi. Bagi banyak rakyat Iran, peristiwa ini menjadi titik balik yang menyakitkan. Harapan akan demokrasi runtuh dalam sekejap. Mereka melihat dengan jelas bahwa suara rakyat bisa dengan mudah dikalahkan oleh kepentingan kekuatan besar. Sejak saat itu, rasa curiga terhadap campur tangan asing mulai tumbuh kuat di tengah masyarakat. Kembalinya Syah ke puncak kekuasaan bukan hanya soal pergantian pemimpin, tetapi juga perubahan arah. Negara ia kini memerintah dengan dukungan kuat dari Barat dan semakin sedikit ruang bagi oposisi. Sistem politik menjadi lebih tertutup dan kekuasaan semakin terpusat. Apa yang sebelumnya terlihat sebagai peluang untuk kebebasan berubah menjadi awal dari era penindasan yang lebih dalam. Ingatan tentang kudeta ini tidak pernah benar-benar hilang dari benak rakyat. Ia menjadi luka sejarah yang terus diingat, sebuah bukti bahwa kedaulatan mereka pernah dirampas. Dan dari luka inilah perlahan-lahan tumbuh kemarahan yang akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika waktu terus berjalan, peristiwa 1953 bukan lagi sekadar sejarah, tetapi menjadi alasan kuat mengapa rakyat Iran suatu hari nanti memilih untuk melawan dan menuntut perubahan besar. Bab 4. Bayang-bayang penindasan. Setelah peristiwa kudeta Iran 1953, kekuasaan Muhammad Reza Pahlavi semakin kokoh, tetapi juga semakin keras. Ia tidak ingin kehilangan kendali untuk kedua kalinya. Dari sinilah dimulai era baru di Iran, era di mana stabilitas dijaga dengan ketakutan dan ketertiban dibangun di atas penindasan.
Untuk memastikan tidak ada ancaman terhadap kekuasaannya, Shah membentuk sebuah organisasi intelijen yang sangat ditakuti, SAVAK. Tugasnya jelas, mengawasi, membungkam, dan menghancurkan setiap bentuk oposisi. Mereka bekerja dalam bayang-bayang, tetapi pengaruhnya terasa di mana-mana. Telepon disadap, surat dibuka, dan percakapan pribadi bisa menjadi alasan untuk ditangkap. Tidak ada yang benar-benar merasa aman. Banyak aktivis, mahasiswa, jurnalis, hingga tokoh agama menjadi target. Siapapun yang berani mengkritik pemerintah berisiko ditangkap tanpa peringatan. Sebagian diinterogasi dengan keras, bahkan disiksa. Ada yang menghilang tanpa jejak, meninggalkan keluarga dalam ketidakpastian. Ketakutan ini menyebar luas, membuat masyarakat memilih diam daripada mengambil risiko. Kehidupan sehari-hari pun berubah. Orang-orang mulai membatasi diri dalam berbicara, bahkan di lingkungan terdekat sekalipun. Diskusi politik menjadi sesuatu yang berbahaya. Kepercayaan antar individu perlahan memudar karena siapapun bisa menjadi informan. Rasa curiga tumbuh di tengah masyarakat, menciptakan suasana yang dingin dan penuh tekanan. Di sisi lain, pemerintah terus menampilkan citra stabilitas dan kemajuan. Media dikontrol ketat, hanya menampilkan keberhasilan dan menutup segala bentuk kritik. Dunia luar melihat Iran sebagai negara yang kuat dan berkembang, tetapi realitas di dalamnya jauh berbeda. Rakyat hidup dalam tekanan psikologis yang konstan, seolah-olah selalu diawasi oleh mata yang tak terlihat. Namun, penindasan yang terlalu lama justru menciptakan efek sebaliknya. Kemarahan tidak hilang, ia hanya terpendam. Di balik diamnya masyarakat, ada luka yang terus membesar. Setiap penangkapan, setiap ketidakadilan, dan setiap suara yang dibungkam menjadi bahan bakar bagi perlawanan yang suatu saat akan muncul ke permukaan. Bayang-bayang penindasan ini mungkin berhasil menjaga kekuasaan dalam jangka pendek, tetapi juga menanam benih kehancuran. Karena ketika rasa takut berubah menjadi kemarahan, dan kemarahan menemukan keberanian, maka tidak ada kekuatan yang cukup besar untuk menghentikan gelombang perubahan yang akan datang. Bab 5. Modernisasi yang memecah bangsa. Di tengah kekuasaan yang semakin kuat, Muhammad Reza Pahlawi meluncurkan sebuah program ambisius yang ia sebut sebagai Revolusi Putih. Tujuannya terlihat mulia, membawa Iran menuju era modern melalui reformasi besar-besaran. Tanah didistribusikan kembali, pendidikan diperluas, industri dikembangkan, dan perempuan diberikan hak yang lebih besar, termasuk hak memilih. Dari sudut pandang pemerintah, ini adalah langkah besar menuju kemajuan. Namun, perubahan yang datang begitu cepat justru menciptakan guncangan di dalam masyarakat. Bagi sebagian rakyat, terutama di pedesaan, reformasi tanah tidak berjalan seperti yang dijanjikan. Banyak petani kecil tetap kesulitan bertahan hidup, bahkan ada yang kehilangan sumber penghidupan karena sistem baru yang tidak stabil. Modernisasi ekonomi juga menyebabkan urbanisasi besar-besaran, membuat kota-kota dipenuhi pendatang yang tidak selalu mendapatkan pekerjaan layak. Lebih dari itu, perubahan sosial yang dibawa oleh Revolusi Putih mulai menyentuh hal yang paling sensitif, nilai-nilai budaya dan agama. Gaya hidup Barat semakin terlihat di ruang publik, dari cara berpakaian hingga pola pergaulan. Bagi kalangan religius, ini bukan sekadar perubahan, tetapi ancaman terhadap identitas mereka. Mereka merasa bahwa pemerintah tidak hanya mengubah sistem ekonomi, tetapi juga mencoba menggeser keyakinan yang telah lama dijaga. Ketegangan antara modernisasi dan tradisi pun semakin tajam. Di satu sisi, ada kelompok elit dan kelas menengah yang menikmati kemajuan dan mendukung kebijakan Shah. Di sisi lain, ada masyarakat yang merasa terasing di negeri sendiri, tidak siap dengan perubahan yang terlalu cepat, dan tidak setuju dengan arah yang diambil pemerintah. Perbedaan ini perlahan berubah menjadi konflik sosial yang nyata.
Penolakan terhadap kebijakan ini tidak hanya datang dari rakyat biasa, tetapi juga dari para ulama. Mereka mulai bersuara lebih lantang, mengkritik arah negara yang dianggap menjauh dari nilai Islam. Bagi mereka, kemajuan tidak seharusnya mengorbankan prinsip dan identitas. Kritik ini menjadi semakin kuat, terutama ketika pemerintah tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mendengarkan. Apa yang awalnya dirancang sebagai jalan menuju kemajuan justru berubah menjadi sumber perpecahan. Revolusi Putih membuka jurang baru di tengah masyarakat, antara modern dan tradisional, antara pemerintah dan rakyat, antara kekuasaan dan keyakinan. Dan dari jurang inilah, ketegangan terus tumbuh, menunggu saat yang tepat untuk berubah menjadi gelombang perlawanan yang lebih besar. Bab 6. Kemarahan ulama. Di tengah gelombang perubahan yang dibawa oleh Revolusi Putih, suara penolakan mulai terdengar semakin jelas, terutama dari kalangan ulama. Mereka melihat bahwa arah yang diambil oleh Mohammad Reza Pahlawi tidak hanya soal pembangunan, tetapi juga perlahan menggeser nilai-nilai Islam yang telah lama menjadi fondasi masyarakat Iran. Bagi mereka, modernisasi yang terlalu condong ke barat bukanlah kemajuan, melainkan ancaman terhadap identitas dan keyakinan. Di antara para ulama itu, muncul satu sosok yang berani berbicara lebih keras daripada yang lain, Ruhollah Khomeini. Ia secara terbuka mengkritik kebijakan Syah, menuduh pemerintah telah menjual kedaulatan negara kepada kepentingan asing dan mengabaikan ajaran agama. Pidato-pidatonya menyentuh hati banyak orang, terutama mereka yang merasa terpinggirkan oleh perubahan yang terjadi. Khomeini tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga tentang keadilan. Ia menyoroti ketimpangan sosial, penindasan politik, dan penderitaan rakyat kecil. Pesannya sederhana namun kuat. Sebuah negara tidak bisa disebut maju jika rakyatnya hidup dalam ketakutan dan kehilangan jati diri. Kata-katanya menyebar cepat dari masjid ke masjid, dari kota ke desa, membangun kesadaran baru di tengah masyarakat. Namun, keberanian ini tidak datang tanpa konsekuensi. Pemerintah melihatnya sebagai ancaman serius. Kritik yang ia sampaikan dianggap dapat memicu perlawanan yang lebih luas. Pada tahun 1964, Khomeini akhirnya ditangkap dan diasingkan ke luar negeri. Syah berharap dengan menghilangkan tokoh utama, gerakan ini akan melemah. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pengasingan Khomeini tidak menghentikan pengaruhnya, justru memperkuatnya. Dari kejauhan, ia tetap menyuarakan perlawanan melalui rekaman pidato dan pesan tertulis yang diselundupkan ke dalam negeri. Setiap kata yang ia sampaikan menjadi simbol keberanian, dan setiap larangan dari pemerintah justru membuat rakyat semakin penasaran dan tertarik. Kemarahan ulama kini bukan lagi sekedar perbedaan pendapat, tetapi telah berubah menjadi gerakan yang terorganisir. Mereka tidak hanya menolak kebijakan pemerintah, tetapi juga mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan itu sendiri. Dukungan terhadap mereka terus bertambah, tidak hanya dari kalangan religius, tetapi juga dari mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum yang merasa senasib. Apa yang dimulai sebagai kritik perlahan berubah menjadi perlawanan ideologis. Ulama menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara. Dan di tengah tekanan yang semakin besar, api perlawanan itu terus membara. Bab 7. Ketimpangan ekonomi yang membakar. Di balik pertumbuhan ekonomi yang tampak mengesankan, Iran sebenarnya sedang menghadapi masalah yang jauh lebih dalam. Kekayaan dari minyak yang melimpah membuat negara ini terlihat makmur di mata dunia. Pendapatan meningkat pesat, proyek pembangunan berjalan di mana-mana, dan Mohammad Reza Pahlawi terus menampilkan citra Iran sebagai negara modern yang sukses. Namun di balik semua itu, ketimpangan ekonomi justru semakin tajam. Sebagian besar kekayaan negara hanya berputar di kalangan elit, para pejabat, pengusaha besar, dan mereka yang dekat dengan kekuasaan. Mereka menikmati kehidupan mewah, tinggal di kawasan eksklusif,
dan memiliki akses terhadap berbagai fasilitas modern. Sementara itu, rakyat biasa harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga barang, terutama di kota-kota besar, membuat kehidupan semakin sulit bagi kelas menengah dan bawah. Urbanisasi yang cepat juga memperparah keadaan. Banyak orang dari desa datang ke kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun kenyataannya, lapangan pekerjaan tidak cukup untuk menampung mereka semua. Banyak yang akhirnya hidup di permukiman kumuh, bekerja serabutan, atau bahkan menganggur. Kota yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru berubah menjadi tempat penuh tekanan dan ketidakpastian. Inflasi menjadi masalah besar. Harga kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada pendapatan rakyat. Gaji tidak cukup untuk mengejar biaya hidup yang terus meningkat. Ketidakpuasan pun mulai menyebar, tidak hanya di kalangan miskin, tetapi juga di kelas menengah yang sebelumnya merasa aman. Mereka mulai merasakan bahwa sistem yang ada tidak berpihak pada mereka. Yang membuat situasi semakin membara adalah rasa ketidakadilan. Rakyat melihat dengan jelas perbedaan antara kehidupan mereka dan kehidupan para elit. Kemewahan yang dipamerkan di satu sisi menjadi pengingat menyakitkan bagi mereka yang hidup dalam kesulipan. Perasaan iri berubah menjadi marah. Dan kemarahan itu perlahan mengarah pada sistem yang dianggap tidak adil. Pemerintah mencoba mempertahankan citra stabilitas, tetapi realitas di lapangan sulit disembunyikan. Ketimpangan ekonomi bukan lagi sekadar masalah angka, tetapi telah menjadi pengalaman sehari-hari yang dirasakan langsung oleh jutaan orang. Dan ketika ketimpangan ekonomi bertemu dengan penindasan politik serta ketegangan sosial, maka hasilnya adalah sebuah tekanan besar yang terus meningkat. Ketimpangan ini menjadi bahan bakar yang sangat kuat. Ia tidak terlihat seperti ancaman langsung, tetapi perlahan membakar dari dalam. Dan ketika api itu sudah cukup besar, ia tidak hanya akan menuntut. Bab 8. Kemewahan yang menyakitkan. Di saat ketimpangan ekonomi semakin terasa di kehidupan sehari-hari rakyat, Muhammad Reza Pahlavi justru menampilkan wajah lain dari Iran kepada dunia. Wajah kemewahan yang luar biasa. Puncaknya terjadi pada tahun 1971, ketika ia menggelar sebuah perayaan besar untuk memperingati perayaan 2500 tahun Kekaisaran Persia. Acara ini dirancang bukan hanya sebagai seremoni, tetapi sebagai pertunjukan kekuatan, kemakmuran, dan kejayaan sejarah Persia. Perayaan tersebut berlangsung di tengah gurun dekat Persepolis, kota kuno yang syarat makna sejarah. Tenda-tenda mewah didirikan dengan desain elegan, makanan disiapkan oleh koki terbaik dari luar negeri, dan tamu-tamu penting dari berbagai negara diundang. Segala sesuatu diatur dengan sangat detail, menunjukkan standar kemewahan yang luar biasa. Dari sudut pandang internasional, Iran tampak seperti negara yang sukses dan penuh prestis. Namun, bagi rakyat Iran sendiri, perayaan ini justru terasa seperti luka yang terbuka. Di saat banyak orang masih berjuang menghadapi kenaikan harga dan kesulitan ekonomi, pemerintah menghabiskan dana yang sangat besar untuk sebuah acara megah. Kemewahan yang dipamerkan terasa jauh dari realitas kehidupan mereka. Alih-alih membangkitkan rasa bangga, perayaan ini justru memicu kemarahan. Banyak yang mulai mempertanyakan prioritas pemerintah. Mengapa dana sebesar itu digunakan untuk pesta, sementara kebutuhan rakyat belum terpenuhi? Pertanyaan ini tidak hanya muncul di kalangan rakyat biasa, tetapi juga di antara kelompok intelektual dan tokoh agama. Mereka melihat bahwa ada jurang besar antara pemerintah dan masyarakat, jurang yang semakin sulit untuk dijembatani. Lebih dari sekedar pemborosan, perayaan ini menjadi simbol dari ketidakpekaan kekuasaan. Ia memperlihatkan bagaimana elit hidup dalam dunia yang berbeda, terpisah dari penderitaan rakyat. Setiap kemewahan yang dipamerkan menjadi pengingat bahwa kekayaan negara tidak dibagi secara adil. Dan semakin sering kemewahan itu dipamerkan, semakin besar pula rasa ketidakadilan yang dirasakan. Peristiwa ini memperkuat persepsi bahwa pemerintah tidak lagi memahami rakyatnya.
Kepercayaan yang sebelumnya sudah mulai goyah, kini semakin terkikis. Kemarahan yang selama ini terpendam menemukan alasan baru untuk tumbuh. Dan dari satu perayaan megah, lahirlah kesadaran kolektif bahwa perubahan bukan lagi sekedar keinginan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Kemewahan yang seharusnya menjadi simbol kejayaan justru berubah menjadi pemicu perlawanan. Karena ketika rakyat merasa diabaikan di tanahnya sendiri, maka setiap bentuk kemegahan hanya akan memperbesar jarak dan mempercepat datangnya gelombang perubahan yang tak bisa dihentikan. Bab 9. Pengaruh Barat yang dibenci. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak rakyat Iran yang merasa bahwa arah negara mereka tidak lagi sepenuhnya ditentukan dari dalam, melainkan dipengaruhi kuat oleh kekuatan luar, terutama Barat. Di bawah kepemimpinan Muhammad Reza Pahlawi, hubungan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat semakin erat. Bantuan militer, kerjasama ekonomi, hingga pengaruh budaya Barat masuk dengan cepat ke berbagai aspek kehidupan. Bagi pemerintah, kedekatan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat modernisasi dan memperkuat posisi Iran di dunia internasional. Teknologi canggih, pendidikan modern, dan gaya hidup baru mulai berkembang di kota-kota besar. Namun, tidak semua rakyat melihatnya sebagai kemajuan. Banyak yang justru merasa bahwa identitas nasional dan nilai-nilai budaya mereka perlahan terkikis. Simbol-simbol Barat mulai terlihat di mana-mana, dari pakaian, musik, hingga gaya hidup kalangan elit. Bagi sebagian masyarakat, terutama yang religius dan tradisional, perubahan ini terasa asing dan mengganggu. Mereka melihatnya bukan sekedar sebagai pengaruh luar, tetapi sebagai bentuk dominasi yang mengancam jati diri bangsa. Rasa tidak nyaman ini perlahan berubah menjadi penolakan. Lebih dari itu, keterlibatan Barat dalam urusan dalam negeri Iran semakin memperkuat kecurigaan. Ingatan akan kudeta Iran 1953 masih membekas di benak banyak orang. Banyak yang percaya bahwa kekuasaan Syah tidak lepas dari dukungan asing, dan bahwa kebijakan yang diambil lebih menguntungkan pihak luar daripada rakyat sendiri. Perasaan ini menciptakan narasi bahwa Iran sedang kehilangan kedaulatannya. Di tengah kondisi ini, tokoh-tokoh oposisi mulai memanfaatkan sentimen anti-Barat sebagai bagian dari perlawanan. Mereka menyerukan pentingnya kembali kepada nilai-nilai lokal dan agama, serta menolak campur tangan asing dalam urusan negara. Pesan ini mendapat sambutan luas, terutama dari mereka yang sudah merasa tidak puas dengan keadaan. Pengaruh Barat yang awalnya dianggap sebagai alat kemajuan, kini berubah menjadi simbol ketidakadilan dan ketergantungan. Rakyat mulai melihatnya sebagai bagian dari masalah, bukan solusi. Dan ketika rasa nasionalisme bertemu dengan kekecewaan terhadap pemerintah, maka terbentuklah kekuatan baru yang siap menantang sistem yang ada. Kebencian terhadap pengaruh Barat bukan hanya soal budaya atau politik, tetapi tentang harga diri sebuah bangsa. Ketika rakyat merasa bahwa identitas mereka terancam dan suara mereka diabaikan, maka penolakan akan berubah menjadi perlawanan. Dan di Iran, perasaan ini terus tumbuh, mendorong rakyat semakin dekat menuju titik di mana perubahan besar menjadi tak terelakkan. Bab 10. Api protes mulai menyala. 1978. Memasuki tahun 1978, semua ketegangan yang selama ini terpendam di Iran akhirnya mulai muncul ke permukaan. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Muhammad Reza Pahlawi tidak lagi disimpan dalam diam. Rakyat dari berbagai latar belakang, mahasiswa, pekerja, ulama, hingga pedagang mulai turun ke jalan, menyuarakan kemarahan yang telah lama mereka rasakan. Gelombang protes ini tidak muncul begitu saja. Ia dipicu oleh berbagai peristiwa yang memperburuk situasi, termasuk tindakan pemerintah yang terus membungkam kritik. Salah satu titik awal yang penting terjadi di kota Qom, ketika sebuah artikel yang dianggap menghina tokoh agama memicu kemarahan besar di kalangan ulama dan masyarakat religius. Demonstrasi pun pecah, dan dari sana, api perlawanan mulai menyebar ke kota-kota lain. Yang membuat gerakan ini semakin kuat adalah sifatnya yang berkelanjutan. Setiap kali terjadi bentrokan dan korban jiwa, 40 hari kemudian diadakan peringatan yang berubah menjadi demonstrasi baru.
Siklus ini terus berulang, menciptakan gelombang protes yang semakin besar dan semakin sulit dikendalikan. Rakyat tidak lagi takut seperti sebelumnya, mereka justru semakin berani. Di tengah situasi ini, nama Ruhollah Khomeini semakin sering terdengar. Meskipun berada di pengasingan, pengaruhnya justru semakin kuat. Pesan-pesannya yang menentang rezim Syah disebarkan secara luas, membakar semangat perlawanan. Banyak orang mulai melihatnya sebagai simbol perubahan dan harapan. Pemerintah mencoba merespons dengan berbagai cara, mulai dari janji reformasi hingga tindakan keras untuk membubarkan demonstrasi. Namun, langkah-langkah ini justru memperkeruh keadaan. Janji dianggap tidak tulus, sementara kekerasan semakin memperkuat kemarahan rakyat. Kepercayaan terhadap pemerintah hampir sepenuhnya hilang. Jalanan Iran kini berubah menjadi panggung perlawanan. Spanduk-spanduk protes, teriakan massa, dan bentrokan dengan aparat menjadi pemandangan yang semakin sering terjadi. Apa yang dulu dianggap mustahil, melawan kekuasaan Syah secara terbuka, kini menjadi kenyataan. Api protes yang mulai menyala ini bukan lagi sekedar percikan kecil. Ia telah menjadi kobaran besar yang terus membesar dari hari ke hari. Dan ketika begitu banyak orang bersatu dalam satu tujuan, maka tidak ada kekuatan yang bisa dengan mudah memadamkannya. Iran telah memasuki fase baru, fase di mana revolusi bukan lagi kemungkinan, tetapi sesuatu yang semakin mendekati kenyataan. Bab 11. Darah di jalanan. Ketika gelombang protes semakin membesar di Iran, pemerintah Muhammad Reza Pahlawi mulai kehilangan kendali. Demonstrasi yang awalnya tersebar kini berubah menjadi gerakan nasional yang sulit dibendung. Di banyak kota, jalanan dipenuhi lautan manusia yang menuntut perubahan. Namun alih-alih meredakan situasi, pemerintah memilih jalan yang lebih keras, menggunakan kekuatan militer untuk membubarkan massa. Salah satu peristiwa paling mengguncang terjadi pada Black Friday Iran 1978. Pada hari itu, ribuan demonstran berkumpul di Teheran untuk menyuarakan tuntutan mereka. Mereka datang dengan harapan perubahan, membawa semangat perlawanan yang semakin kuat. Namun yang mereka hadapi adalah barisan tentara bersenjata lengkap. Tanpa peringatan yang cukup, tembakan dilepaskan ke arah kerumunan. Kepanikan langsung pecah. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, sementara yang lain terjatuh di jalanan. Suara teriakan, nangisan, dan tembakan bercampur menjadi satu. Dalam waktu singkat, jalanan yang sebelumnya dipenuhi harapan berubah menjadi lautan darah. Banyak korban berjatuhan, dan peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Iran. Alih-alih menghentikan perlawanan, tragedi ini justru menjadi titik balik yang memperkuat gerakan revolusi. Rakyat yang sebelumnya ragu, kini melihat dengan jelas wajah kekuasaan yang mereka hadapi. Ketakutan yang dulu membungkam mereka perlahan berubah menjadi kemarahan yang tak terbendung. Setiap korban menjadi simbol perjuangan, setiap darah yang tumpah menjadi alasan baru untuk terus melawan. Kabar tentang kekerasan ini menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Duka dan amarah menyatu, menciptakan solidaritas yang semakin kuat di antara rakyat. Demonstrasi tidak berhenti, justru semakin besar dan semakin berani. Mereka tidak lagi hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi mulai menyerukan berakhirnya kekuasaan Syah. Di sisi lain, pemerintah semakin terjebak dalam dilema. Semakin keras mereka menekan, semakin besar pula perlawanan yang muncul. Kekerasan yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan justru mempercepat runtuhnya legitimasi di mata rakyat. Darah yang tumpah di jalanan bukan hanya tragedi, tetapi juga titik yang tidak bisa kembali. Setelah peristiwa ini, tidak ada lagi jalan tengah. Rakyat telah melihat batas dari kesabaran mereka, dan mereka memilih untuk melangkah lebih jauh menuju perubahan total. Iran kini berada di ambang revolusi. Dan setelah darah mengalir di jalanan, satu hal menjadi jelas. Perjuangan ini tidak akan berhenti sampai sistem yang menindas itu benar-benar runtuh. Bab 12.
Kembalinya sang pemimpin. Di tengah situasi yang semakin kacau dan penuh tekanan, harapan rakyat Iran mulai terpusat pada satu sosok yang selama ini berada jauh dari tanah air, Ruhollah Khomeini. Meskipun telah lama diasingkan, namanya justru semakin kuat di hati rakyat. Pesan-pesannya yang menentang rezim Muhammad Reza Pahlavi terus beredar, menjadi sumber semangat bagi mereka yang berjuang di jalanan. Tekanan yang terus meningkat membuat posisi Shah semakin lemah. Demonstrasi besar terjadi hampir setiap hari dan dukungan terhadap pemerintah semakin menipis. Pada Januari 1979, sebuah momen penting akhirnya terjadi. Shah meninggalkan Iran. Kepergiannya bukan hanya sekedar perjalanan ke luar negeri, tetapi simbol runtuhnya kekuasaan yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Tak lama setelah itu, dunia menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah. Pada Februari 1979, Khomeini kembali ke Iran setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan. Kedatangannya disambut oleh jutaan rakyat yang memadati jalanan. Lautan manusia memenuhi kota, menyambutnya bukan hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga simbol perubahan yang telah lama dinantikan. Suasana saat itu dipenuhi emosi yang campur aduk, harapan, kegembiraan, dan keyakinan bahwa masa depan baru sedang dimulai. Bagi banyak orang, kembalinya Khomeini adalah jawaban atas perjuangan panjang yang telah mereka jalani. Ia bukan sekedar pemimpin agama, tetapi juga figur yang mampu menyatukan berbagai kelompok dalam satu tujuan, mengakhiri rezim lama dan membangun sistem yang baru. Namun di balik euforia tersebut, tantangan besar masih menanti. Kekuasaan belum sepenuhnya berpindah dan situasi politik masih belum stabil. Berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda mulai bermunculan, masing-masing ingin menentukan arah masa depan Iran. Di tengah kondisi ini, peran Khomeini menjadi sangat krusial sebagai pemimpin yang mampu mengarahkan gelombang revolusi. Kembalinya sang pemimpin bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru. Revolusi yang telah dibangun oleh rakyat kini memasuki fase penentuan. Harapan yang besar kini bertumpu pada apakah perubahan yang diperjuangkan akan benar-benar terwujud. Namun, satu hal yang pasti, dengan kembalinya Khomeini, rakyat Iran merasa bahwa mereka tidak lagi sendirian. Mereka memiliki sosok yang mereka percaya, yang mampu mewakili suara mereka, dan yang siap memimpin mereka menuju masa depan yang berbeda. Dan dari titik inilah, revolusi bergerak semakin cepat menuju puncaknya. Bab 13. Kejatuhan Sang Raja. Setelah bertahun-tahun berkuasa dengan kendali penuh, akhirnya kekuasaan Muhammad Reza Pahlavi benar-benar runtuh. Kepergiannya dari Iran pada Januari 1979 awalnya disebut sebagai liburan sementara. Namun bagi rakyat, itu adalah tanda jelas bahwa era monarki telah berada di ujungnya. Sosok yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, kini justru meninggalkan negaranya di tengah krisis. Sepeninggal Shah, kekosongan kekuasaan mulai terasa. Pemerintahan yang tersisa berusaha mempertahankan stabilitas, tetapi situasi sudah terlalu jauh berubah. Rakyat tidak lagi percaya pada sistem lama. Demonstrasi terus berlanjut, bahkan semakin besar dengan tuntutan yang kini semakin tegas. Berakhirnya monarki secara total. Di jalanan, suasana berubah drastis. Patung-patung Shah mulai diturunkan, simbol-simbol kerajaan dihancurkan, dan berbagai tanda kekuasaan lama perlahan menghilang. Apa yang dulu menjadi lambang kekuatan, kini berubah menjadi target kemarahan rakyat. Ini bukan sekedar aksi spontan, tetapi bentuk ekspresi dari akumulasi kekecewaan yang telah lama terpendam. Di sisi lain, kelompok revolusioner semakin terorganisir. Mereka mulai mengambil alih berbagai institusi penting, dari kantor pemerintahan hingga media. Dukungan terhadap gerakan revolusi semakin luas, melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
Bahkan sebagian aparat yang sebelumnya setia kepada Syah mulai goyah melihat bahwa arah perubahan sudah tidak bisa dihentikan. Ketika Ruhollah Khomeini kembali dan mendapatkan dukungan besar, posisi monarki semakin tidak memiliki tempat. Legitimasi kekuasaan Syah runtuh sepenuhnya, bukan hanya secara politik tetapi juga di hati rakyat. Ia tidak lagi dianggap sebagai pemimpin, melainkan sebagai simbol dari masa lalu yang ingin ditinggalkan. Kejatuhan Syah bukanlah peristiwa yang terjadi dalam satu malam, tetapi hasil dari tekanan panjang yang akhirnya mencapai titik puncak. Semua faktor, penindasan, ketimpangan, pengaruh asing, dan kemarahan rakyat berkumpul menjadi satu kekuatan besar yang menghancurkan fondasi kekuasaannya. Pada akhirnya, monarki yang telah berdiri selama puluhan tahun di Iran runtuh di hadapan gelombang rakyatnya sendiri. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Sejarah telah berbalik arah dan Iran kini berdiri di ambang perubahan besar yang akan menentukan masa depannya. Kejatuhan sang raja bukanlah akhir dari sebuah pemerintahan, tetapi juga awal dari babak baru yang penuh harapan sekaligus ketidakpastian. Dan dari runtuhnya kekuasaan ini, lahirlah sebuah revolusi yang akan mengubah Iran selamanya. Bab 14. Lahirnya negara baru. Setelah runtuhnya kekuasaan Muhammad Reza Pahlavi, Iran memasuki fase paling menentukan dalam sejarahnya. Revolusi yang selama ini diperjuangkan akhirnya mencapai titik puncak. Namun satu pertanyaan besar muncul. Seperti apa masa depan Iran setelah monarki berakhir? Di tengah kekosongan kekuasaan, Ruhollah Khomeini tampil sebagai sosok sentral yang memimpin arah perubahan. Dengan dukungan besar dari rakyat, ia mulai membentuk struktur pemerintahan baru yang berbeda dari sistem sebelumnya. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan untuk membangun negara yang lebih adil, bebas dari penindasan, dan lebih dekat dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Langkah penting pun diambil. Pada tahun 1979, diadakan sebuah referendum nasional untuk menentukan bentuk negara yang diinginkan rakyat. Hasilnya sangat jelas, mayoritas memilih untuk mengubah Iran menjadi sebuah republik Islam. Dengan keputusan ini, secara resmi berakhirlah era monarki dan dimulailah sistem pemerintahan baru yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Perubahan ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan. Hukum, sistem pendidikan, budaya, hingga peran agama dalam kehidupan publik mengalami transformasi besar. Negara kini tidak lagi dipimpin oleh seorang raja, melainkan oleh sistem yang menggabungkan kepemimpinan politik dan agama dalam satu struktur. Bagi sebagian rakyat, ini adalah kemenangan besar, buah dari perjuangan panjang melawan ketidakadilan. Mereka merasa bahwa suara mereka akhirnya didengar dan bahwa negara kini berada di tangan mereka sendiri. Harapan akan keadilan sosial, kebebasan dari penindasan, dan kembalinya identitas nasional menjadi semangat yang menguatkan. Namun, di sisi lain, perubahan besar ini juga membawa tantangan. Tidak semua kelompok memiliki pandangan yang sama tentang masa depan Iran. Perbedaan ideologi mulai muncul dan proses penyesuaian terhadap sistem baru tidak selalu berjalan mulus. Revolusi memang telah berhasil menggulingkan kekuasaan lama, tetapi membangun sistem baru adalah perjuangan yang berbeda. Meski demikian, satu hal tidak bisa disangkal. Iran telah berubah secara fundamental. Negara yang dulu dikenal sebagai kerajaan, kini berdiri sebagai republik dengan identitas baru. Revolusi tidak hanya mengganti pemimpin, tetapi juga mengubah arah sejarah bangsa. Lahirnya negara baru ini menjadi penanda bahwa perjuangan rakyat tidak sia-sia. Dari jalanan yang dipenuhi demonstrasi, dari pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya, kini muncul sebuah tatanan baru yang akan menentukan masa depan Iran. Dan dari sinilah kisah baru dimulai. Kisah tentang bagaimana sebuah revolusi membentuk wajah sebuah bangsa. Bab 15. Mengapa revolusi terjadi?
Revolusi di Iran bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi panjang berbagai masalah yang saling berkaitan. Selama bertahun-tahun, rakyat hidup di bawah kekuasaan Mohammad Reza Pahlavi yang semakin otoriter. Kebebasan berbicara dibatasi, oposisi dibungkam, dan rasa takut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika suara rakyat tidak lagi didengar, maka ketidakpuasan mulai tumbuh dalam diam. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi memperparah keadaan. Kekayaan negara yang melimpah tidak dinikmati secara merata. Kalangan elit hidup dalam kemewahan, sementara sebagian besar rakyat harus berjuang menghadapi kenaikan harga dan sulitnya mencari pekerjaan. Ketidakadilan ini menciptakan rasa marah yang terus meningkat, terutama ketika rakyat melihat bahwa sistem yang ada tidak berpihak pada mereka. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah benturan antara modernisasi dan nilai-nilai tradisional. Program reformasi seperti Revolusi Putih membawa perubahan besar, tetapi juga menimbulkan penolakan. Banyak masyarakat, terutama kalangan religius, merasa bahwa identitas mereka terancam oleh pengaruh Barat yang semakin kuat. Rasa kehilangan jati diri ini berubah menjadi dorongan untuk mempertahankan nilai-nilai yang mereka yakini. Selain itu, campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Iran, terutama sejak kudeta Iran 1953, meninggalkan luka mendalam. Banyak rakyat percaya bahwa kekuasaan Syah tidak sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan didukung oleh kepentingan luar. Hal ini menimbulkan rasa tidak percaya, tidak hanya terhadap pemerintah, tetapi juga terhadap arah negara secara keseluruhan. Di tengah semua tekanan ini, muncul sosok yang mampu menyatukan berbagai ketidakpuasan tersebut, Ruhollah Khomeini. Ia menjadi simbol perlawanan, menggabungkan isu agama, keadilan sosial, dan kedaulatan nasional dalam satu gerakan yang kuat. Di bawah pengaruhnya, berbagai kelompok yang sebelumnya terpisah akhirnya bersatu dalam tujuan yang sama, perubahan total. Ketika semua faktor ini bertemu, penindasan politik, ketimpangan ekonomi, konflik budaya, dan campur tangan asing, terbentuklah sebuah tekanan besar yang tidak bisa lagi ditahan. Revolusi menjadi jalan terakhir yang dipilih rakyat untuk mengakhiri sistem yang mereka anggap tidak adil. Pada akhirnya, revolusi Iran adalah bukti bahwa sebuah kekuasaan, sekuat apapun, tidak akan bertahan jika kehilangan kepercayaan rakyatnya. Ketika harapan tidak lagi ditemukan dalam sistem yang ada, maka perubahan radikal menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Dan dari sanalah lahir sebuah babak baru dalam sejarah, babak yang dimulai dari keberanian rakyat untuk melawan dan menentukan nasib mereka sendiri.